Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan untuk video kali ini kita bahas BitTorrent guys. Jadi sudah lama sekali kita nggak lihat project dari BitTorrent. Jadi teman-teman semua, kita akan update pembaruan yang sangat luar biasa dari BitTorrent atau BTTC setelah diredenominasi ya, yang awalnya dinamai BTT sekarang jadi BTTC. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, kalian wajib untuk like dan subscribe ya, agar channel ini juga berkembang lebih baik dan memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pastikan kalian selalu riset secara mandiri ya. Video ini hanya sekedar untuk informasi dan bukan ajakan untuk investasi. Jadi buat teman-teman semua, mohon pahami project apapun yang dibagikan di channel ini guys, dan kalian wajib untuk dior. Oke, yang pertama kita kutip dari CoinMarketCap, dan untuk harga dari BTTC atau BitTorrent New itu di 0,01 rupiah ya, dan masih mengalami penurunan sekitar 0,53%. Sebenarnya ini sih sudah mengalami penurunan beberapa kali ya, dan pada awal BTTC itu dirilis harganya itu di 0,03 ya, dan masih sangkut guys. Tapi tenang aja teman-teman semua, kita bisa lihat di sini untuk pembaruan dari BitTorrent ya. Nanti kita akan bahas dan mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman semua. Sementara kita lihat dari market cap-nya si BitTorrent atau BTTC, di sini kita bisa lihat ada sekitar 10 triliun lebih ya untuk market cap-nya, dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu mengalami penurunan sekitar 29,43%, dan di sini total value-nya sekitar 254 miliar rupiah ya. Dan untuk sirkulasi supply atau peredaran supply ini di sini semuanya ya, hampir 100% untuk peredaran supply-nya guys. Jadi di BitTorrent Inc atau BTTC ini belum ada jadwal untuk pembakaran dari BitTorrent yang baru. Namun untuk pembakaran BitTorrent yang lama atau BTT All itu sekitar 62%-an. Dan setelah itu kan diredenominasi ya, diperbanyak supply-nya. Dan tujuannya apa, kita akan bahas di video ini guys. Oke, di sini kita bisa lihat untuk pasar dari BitTorrent New itu ada di Binance dengan pasangan USDT, TRY, dan BUSD, lalu di KuCoin dengan pasangan USDT, dan di Uniswap dengan pasangan Ethereum ya, dan di Kraken itu dengan USD. Jadi masih banyak sekali pasar dari BitTorrent New yang sudah menerimanya gitu ya. Dan teman-teman semua bisa memilih kalau misalkan kalian itu ingin memiliki atau menyimpan token BTTC ini ya. Jadi di market Indonesia ada di toko kripto, dan di Indodax juga sudah mulai terintegrasi. Kemarin kita juga sudah update di video sebelumnya, dan buat teman-teman semua kalian bisa lihat di playlist kripto ya namanya. Oke, ini saya bisa katakan pembaruan besar ya, atau tata kelola yang sangat luar biasa dari si BitTorrent New atau BTTC. Tata kelola BTTC adalah organisasi otonom terdesentralisasi yang didedikasikan untuk membangun ekosistem yang dipimpin pengguna. Lebih inklusif dan kolaboratif, pengguna dapat berpartisipasi dalam tata kelola dengan memegang BTT token atau BTTC ya. Nah di sini ada fotonya, dan buat teman-teman semua bisa kalian pelajari lebih dalam lagi tentang project BitTorrent ini guys. Oke, di sini kita bisa lihat dari BitTorrent ini, dan akun wallet pada BitTorrent atau BTTC kecepatan melebihi sekitar 370 juta. Dan BitTorrent kecepatan bertujuan untuk memberi insentif kepada lebih banyak pengguna untuk menanam dan berbagi bandwidth dengan BTT untuk memberikan pengalaman pengunduhan yang unggul. Dan di sini tingkat kecepatan Anda sekarang dapat dengan BitTorrent
Jadi buat teman-teman semua di sini project dari BitTorrent itu kan banyak sekali ya, seperti transfer file yang paling diutamakan gitu ya. Jadi kita berbagi file kepada seseorang dengan menggunakan BitTorrent ini gitu guys. Dan di sini lebih fleksibel gitu ya. Dan kecepatan unduhnya itu lebih tinggi gitu ya. Jadi daripada kita upload ke eh, misal ke Google Drive atau ke tempat yang lain kayak Mega gitu kan, lebih baik menggunakan BitTorrent gitu ya, langsung ke orangnya yang kita tuju gitu ya. Kalau misalkan kita mau transfer file, kalau melalui media pihak ketiga seperti yang saya sebutkan tadi, kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi kalau menggunakan fitur dari BitTorrent ini lebih fleksibel sih menurut saya. Tapi teman-teman semua pastikan kalian juga harus mempunyai komputer gitu ya kalau menggunakan fitur yang disediakan sama si BitTorrent ini guys. Jadi dengan menggunakan itu kita bisa mendapatkan insentif atau beberapa reward gitu ya, dan juga berbagi bandwidth dengan BTT gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalian wajib untuk mempelajari dari project BitTorrent ini guys. Ada hal besar yang akan terjadi mungkin ya dari BitTorrent, karena kalau kita lihat dari projectnya, dia sangat terdesentralisasi. Belum lagi dari delivery scan yang baru saja diluncurkan ya, itu sangat-sangat jelas banget pembagian dari ini apa untuk stacking, untuk ini itu gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, pastikan kalian pelajari lebih dalam lagi tentang BitTorrent It's atau BitTorrent BTTC gitu ya. Oke, sekarang saya berada di bt.io. Jadi ini website untuk kita melakukan bridge gitu ya, atau perpindahan aset kita dari MetaMask yang dengan menggunakan jaringan BEP20 atau Ethereum ke jaringan Tron atau sebaliknya gitu ya. Jadi buat teman-teman semua di sini bisa melakukan menghubungkan dari MetaMask, terus kalian menghubungkan juga ke Tronlink. Jadi saling menguntungkan ya, simbiosis mutualisme gitu. Jadi tujuan dari redenominasinya si BTTC itu untuk menjembatani aset dari Ethereum, terus Binance, lalu Tron gitu ya. Ada 3 dan banyak yang udah ditambahkan seperti Polygon juga. Tapi di sini teman-teman juga wajib untuk belajar lebih dalam lagi tentang BitTorrent ini ya, karena semua yang saya sampaikan pasti ada kurangnya, ada lebihnya juga gitu guys. Jadi berbijak juga kalian untuk menilai sebuah video, dan jika ada tambahan kalian bisa tambahkan di kolom komentar guys. Oke, di sini kita kutip dari BTTC Scan ya. Ini adalah transaksi dari BitTorrent, bisa kita lihat semua di sini. Tinggal kalian kirimkan aja wallet di sini dan bisa kalian lihat transaksi terakhir yang kalian lakukan di BitTorrent atau BTTC ya. Nah, yang lebih menarik lagi di sini ada BitTorrent Delivery guys. Nah, BitTorrent Delivery ini adalah tempat untuk validator ya, atau lapisan validator yang menyinkronkan blok dan transaksi di BTTC ke rantai publik lainnya. Ini adalah bagian penting dari ekosistem BTTC terdesentralisasi. Jadi di sini ada Binance Staking dan ada JD Investment, ada Hobby, dan di sini juga dilihat ya online sekitar 1,22 billion BTTC, dan masih banyak sekali, dan validatornya 12/12 ya. Total dari stakingnya itu ada sekitar 44 billion BTTC, dan di sini bloknya itu terlihat semua ya. Untuk transaksinya per detik selalu berubah ya, dan di sini sangat-sangat luar biasa sekali untuk BitTorrent. Dan untuk mekanisme pengirimannya dia terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada BTTC, dan ada Ethereum dan BSC ya. Di sini kita bisa lihat
Dan kalian juga bisa belajar lebih dalam lagi tentang ini, dilihat blog di sini ya, lihat blog di sini. Nah, teman-teman semua pastikan kalian selalu riset secara mandiri, itu harus kalian lakukan. Semua project cryptocurrency itu memiliki resiko yang sangat luar biasa, guys. Oke, di sini kita kutip dari bttc.zendex.com ya, dan di sini kita bisa lihat layer dari network BTTC itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa langsung translate menggunakan Google, dan di sini kita langsung coba translate untuk menggunakan aplikasi ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi, kalian langsung aja lihat di BitTorrent Inc yang ada di Twitter ya. Nah, di sini dijelaskan lapisan jaringan BTTC. Jadi jaringan BitTorrent Chain atau BTTC itu memiliki arsitektur 3 lapis ya. Lapisan BTTC itu rantai POS yang sepenuhnya kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine atau EVM, dan diatur oleh sekelompok validator terdesentralisasi, dan lapisan ini juga merupakan lapisan tempat terjadinya transaksi di jaringan BTTC. Dan lapisan pengiriman yaitu rantai berdasarkan trend min atau trader min, dan diatur bersama sekelompok validator terpercaya. Ini bertanggung jawab untuk menyinkronkan status lapisan BTTC seperti transaksi, blok, validator, dan lain-lain ke lapisan kontrak rantai publik lainnya. Dan lapisan kontrak, dan di sini terdiri dari serangkaian kontrak cerdas terdesentralisasi yang digunakan pada rantai publik. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan transaksi dari BTTC ya, keluar masuknya gitu maksudnya. Dan teman-teman juga bisa pelajari lebih dalam lagi tentang BTTC Network Delivery Chain ini, guys, karena menurut saya ini sangat-sangat terdesentralisasi sekali ya, seperti keterbukaan gitu ya, dengan dia menampilkan seperti ini. Saya kaget tadi pas lihat, wow, mantap banget nih dari project BTTC gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk membahas di video kali ini, guys. Dan mungkin untuk lebih lanjutnya kalian bisa riset secara mandiri, dan cukup sekian dulu yang bisa saya dapat sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan salam sukses, salam cuan buat kita semua, guys. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye bye.